Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel ini. Perkenalkan, saya Supar, mahasiswa program studi Pasca Sarjana Magister Ekonomi Syariah dari ITB Ahmad Dahlan, Jakarta. Video ini adalah bagian dari tugas mata kuliah Lembaga Keuangan Syariah Non-Bank yang bertujuan untuk menganalisis strategi penguatan pilar ekonomi umat. Hari ini kita akan membahas sesuatu yang krusial, korporasi syariah atau Baitul Mal wa Tamwil (BMT). Bayangkan ini, di satu sisi ada kecepatan kilat fintech dan bank digital yang menawarkan kemudahan instan. Di sisi lain, ada sebuah lembaga keuangan yang dibangun bukan hanya untuk mencari profit, tapi untuk mencari keadilan, kebersamaan, dan keberkahan. Lembaga itu adalah koperasi syariah. Mereka adalah pilar ekonomi umat yang peranannya semakin strategis dalam mendukung inklusi keuangan nasional. Namun, di tengah gempuran digitalisasi, tantangan tata kelola, dan persaingan sengit, bisakah pahlawan ekonomi ini bertahan? Inilah analisis strategi penguatan koperasi syariah sebagai pilar ekonomi umat di Indonesia yang akan kita telaah melalui analisis SWOT dan PESTEL. Mari kita mulai. Kekuatan koperasi syariah tidak terletak pada modal besar, melainkan pada nilai-nilai spiritual dan prinsip syariah. Inti dari keunggulan kompetitif mereka adalah ikatan sosial atau ukhuwah dan kedekatan dengan anggota yang menciptakan loyalitas tinggi. Prinsip kekeluargaan ini mempermudah pengumpulan simpanan dan memperkuat layanan personal. Secara eksternal, prospek mereka sangat menjanjikan seiring meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap prinsip keuangan halal. Mereka juga mendapat dukungan kuat melalui regulasi seperti Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang pengembangan dan penguatan sektor keuangan atau Undang-Undang P2SK. Hal ini semakin memperkuat posisi KSNB dalam ekosistem keuangan nasional. Adanya pengawasan dari OJK dan fatwa DSN MUI juga memberikan kepastian hukum dan mendorong good governance. Namun, di tengah peluang tersebut, koperasi syariah juga menghadapi tantangan yang sangat serius. Analisis rantai nilai atau value chain menunjukkan kelemahan utama mereka. Kelemahan terbesar ada pada efisiensi operasional dan kapabilitas digital. Keterbatasan SDM digital dan infrastruktur IT yang belum optimal menghasilkan kesenjangan digital atau digital gap. Ini memperlambat proses administrasi dan pembiayaan. Secara eksternal, mereka menghadapi tekanan kompetisi. Adanya fintech dan bank digital syariah menuntut standar layanan yang baru. Koperasi syariah kesulitan bersaing dalam hal inovasi, produk, dan juga branding yang agresif. Selain itu, mereka juga menghadapi tantangan tata kelola, manajemen risiko, dan keterbatasan akses permodalan eksternal yang luas. Lantas apa formulanya? Berdasarkan analisis SWOT, strategi ideal masa depan adalah strategi hibrida. Ini adalah penggabungan antara digitalisasi untuk efisiensi dan penguatan fungsi pemberdayaan berbasis komunitas. Ada 4 kelompok strategi kunci yang harus diterapkan. Pertama, strategi kekuatan peluang. Manfaatkan nilai kepercayaan untuk memperluas jaringan dan dorongan digitalisasi layanan berbasis komunitas. Fokus pada sektor real seperti UMKM dan pertanian sebagai basis pembiayaan produktif. Kedua, strategi kelemahan peluang. Atasi kelemahan sumber daya digital dengan program peningkatan kapasitas dan literasi digital.
Kuncinya adalah kolaborasi strategis dengan fintech syariah dan lembaga pendidikan untuk mengatasi keterbatasan teknologi dan modal. Ketiga, strategi kekuatan ancaman. Gunakan kedekatan sosial dan nilai kepercayaan untuk mempertahankan loyalitas di tengah persaingan digital. Kembangkan produk unik seperti wakaf produktif dan sirkah sebagai pembeda dari produk konvensional. Dan yang keempat, strategi kelemahan ancaman. Lakukan reorientasi model bisnis agar lebih adaptif. Bahkan konsolidasi kelembagaan melalui sinergi atau merger koperasi syariah perlu dipertimbangkan untuk memperkuat permodalan dan efisiensi. LKSNB memiliki prospek signifikan sebagai pilar ekonomi umat. Keunggulan mereka tetap kuat melalui kedekatan sosial, berbasis komunitas dan kepatuhan syariah. Namun, keberlanjutan mereka bergantung pada investasi strategis, pada profesionalisme manajemen dan kapabilitas teknologi. Oleh karena itu, ada beberapa implikasi kebijakan penting yang direkomendasikan. Pertama, pemerintah perlu mendukung transformasi digital BMT melalui insentif integrasi fintech dan platform pembayaran secara nasional. 2. Perlu adanya program nasional penguatan SDM dan literasi syariah digital. Dan yang terpenting, harus adanya kolaborasi ekosistem syariah. Terdapat implikasi kebijakan yang krusial. Diperlukan penguatan regulasi dan pengawasan adaptif melalui implementasi penuh Undang-Undang P2SK, terutama dalam hal akuntabilitas dan digital compliance. Dukungan transformasi digital seperti insentif integrasi fintech dan platform pembayaran syariah nasional sangat dibutuhkan oleh KSPPS atau BMT. Yang ketiga, kolaborasi ekosistem syariah antara koperasi, fintech, bank syariah, Basnas, dan pemerintah daerah harus diperkuat untuk pembiayaan sektor real dan ekonomi mikro. Dengan arah strategi yang tepat, LKSNB berpotensi menjadi garda terdepan transformasi ekonomi umat yang modern, inklusif, dan tetap menjadi ruh keadilan serta keberlanjutan syariah. Akhir kata, saya Supar dari ITB Ahmad Dahlan Jakarta mengucapkan terima kasih atas perhatiannya dalam mengikuti analisis strategis ini. Semoga video ini dapat memberikan kontribusi nyata bagi penguatan lembaga keuangan syariah dan Bank Indonesia.